Bab 1 Malam yang tak terduga. Enak banget Luke. Terdengar suara desahan manja seorang wanita dari dalam sebuah kamar apartemen. Kamu luar biasa, suara pria menyahuti. Tangan yang sedang menenteng paperback itu gemetar. Dengan sangat hati-hati, dia mendorong pintu kamar yang mengeluarkan suara-suara aneh yang dia hafal. Suara itu milik siapa? Milik Sherina, sahabatnya. Dia hanya berharap agar dugaannya salah. Beberapa kali, dia menggelengkan kepala. Brak, pintu terbuka lebar. Awalnya hendak membuka sedikit, tapi karena gugup dan cemas, malah terbuka selebar pintu itu bisa. Paperback yang dipegangnya terjatuh. Kedua telapak tangannya refleks menutup mulutnya yang terbuka lebar, saking terkejutnya. Tampak seorang wanita rambut panjang terurai yang lembab karena keringat sedang duduk di atas paha seorang pria dengan goyangan mautnya. Sementara si pria tampak memainkan buah mangga wanita itu yang ukurannya tidak terlalu besar dengan penuh semangat. Matanya merem melek dengan mulut terbuka karena keenakan. Sialan mereka, gumamnya dengan lutut yang terasa lemas dan otaknya belum mendadak. Keduanya sontak menoleh saat mendengar suara pintu kamar yang terbuka. Si wanita langsung memeluk si pria dengan erat, raut wajah mereka terlihat cemas. Sebelumnya, nggak ngangka, aku sama Lucky udah 3 tahun pacaran, ucap Kirana, seorang wanita cantik natural dengan rambut pendek sebahu dan kulit kuning langsat. Bibirnya mungil dengan hidung mancung dan mata bulat yang memiliki bulu mata panjang dan lentik. Bibirnya tersenyum lebar, dia memutuskan untuk memberi hadiah untuk pacarnya, Lucky. Sepulang dari tempat kerjanya, yaitu Winda Bakery, dia pun langsung menuju pusat perbelanjaan. Membeli sebuah kemeja warna biru laut kesukaan Lucky. Melangkahkan kaki dengan pasti hendak menuju ke apartemen sang kekasih. Dia memakai jasa taksi online untuk sampai ke sana. Selamat untuk hari jadi kita, gumamnya dengan bibir tersenyum lebar. Saat di tengah perjalanan, taksinya malah mogok. Neng mogok, tidak tahu kenapa, dengan tak enak hati, sopir taksi itu pun meminta Kirana turun dan naik taksi lain. Loh, gimana dong? Mana ini sudah jam 7 malam, kesal Kirana. Mau bagaimana lagi? Pak sopir garuk-garuk kepala. Kirana cemberut, nggak usah bayar deh, lanjut Pak sopir. Memang seharusnya begitu sih, dan Kirana langsung turun hendak mencari mobil lain. Tapi, setelah dipikir-pikir kasihan juga kalau gratis. Pak sopir mungkin punya keluarga yang harus dinafkahi, pikirnya. Akhirnya, dia kembali menghampiri dan membayar separuh. Aduh terima kasih Neng, padahal nggak usah, dengan malu Pak sopir menerimanya. Oh gitu ya, ya sudah nggak jadi, dengan nada serius Kirana berkata, padahal cuma bercanda saja. Kok gitu, sini-sini, saya terima, hehehe, takut diambil lagi uangnya, Pak sopir sudah panik. Makanya nggak usah pura-pura segala, kekeh Kirana. Setelahnya, dia beruntung ada ojek lewat. Ojek ya mas, karena melihat pakai jaket ojol. Iya Neng, mau naik ojek. Tapi, belum order loh. Tanya mamang ojol itu, matikan saja aplikasinya, gimana? Kirana memberikan tawaran. Mamang ojol tampak berpikir, tapi hari ini sangat sepi. Dari pagi sampai sekarang hanya baru dapat 2 penumpang saja. Bagaimana? Tanya Kirana kembali. Boleh deh, tapi agak mahal, ujar mamang ojol. Enggak apa yang penting sampai, sahut Kirana sambil melihat arloji hadiah dari Lucky yang bertengger di pergelangan tangan kirinya. Akhirnya, mereka berhasil nego harga dan mulai menuju ke apartemen Lucky. Tinggal 1/4 perjalanan lagi, ban motornya mogok. Mang ada apa? Kok jalannya endut-endutan? Tanya Kirana. Cekit, motor berhenti.
Bocor ban depannya, Neng. Akhirnya, Kirana turun. Mang ojol mau nyari tambal ban dulu, katanya jarak tempat tambal ban cukup jauh dari tempat ini. Ah sial sekali hari ini, masa udah 2 kali kendaraan yang aku naiki mogok sih. Kenapa ya? Apa alam tidak merestui aku datang ke apartemen Lucky Hati ini? Ah mitos, gumamnya. Karena gumamannya agak keras, maka Mamang ojol bisa mendengarnya. Neng lebih baik pulang lagi, sepertinya ada sesuatu yang tidak baik di tempat tujuan Neng, ucap Mamang ojol. Mitos Mang mitos. Nanti kalau udah 3 kali sial baru saya percaya, sahut Kirana. Brem, terdengar suara motor dengan knalpot yang suaranya keras. Biur, ada lubang kecil di jalan yang tergenang air, dan kebetulan terlindas motor itu. Sehingga, airnya nyiprat ke baju Kirana cukup banyak. Sial, dasar berandalan, maki Kirana. Dia memperhatikan plat nomor motor tersebut. Kubalas kau suatu hari nanti. Lanjutnya memekik, tapi pengendara motor itu tak peduli. Malah terus lanjut. Semakin lengkaplah penderitaan Kirana hari ini. Mamang ojol tampak iba. Neng sudah 3 kali sial loh, ujarnya. Ah Mang udah nggak usah dibahas, lalu membayar sebagian dan pergi. Dia memutuskan jalan kaki saja, toh jaraknya sudah lumayan dekat. 10 menit berjalan, dugaannya akan tiba di apartemen Lucky. Sekalian ikut mandi, niatnya. Sesampainya di depan pintu apartemen Lucky, dia segera menekan pin, yang sudah dia tahu selama ini. Tet, pintu terbuka. Bibirnya tersenyum lebar, tapi kenapa perasaannya tidak nyaman. Dia terkejut saat melihat ceceran pakaian wanita dan pria di atas sofa di ruang utama apartemen, bahkan lengkap dengan pakaian dalamnya. Ada apa ini? Dadanya mulai terasa sesak. Ini pasti perang, dia tahu aku akan datang. Jadi sengaja berbuat seperti ini, tapi matanya berkaca-kaca, hatinya tak bisa dibohongi. Begitu takut, cemas dan penuh dugaan. Kakinya melangkah dengan lambat menuju ke kamar Lucky, yang dia sudah hafal di mana. Karena sudah sering datang ke tempat ini. Berdiri mematung menatap pintu kamar yang terdengar suara-suara desahan yang membuat telinganya sakit. Dan dugaannya benar, kekasihnya sedang berkhianat. Lebih parahnya dengan sahabatnya sendiri. Menatap mereka yang saling menikmati dengan penuh gairah. "Look," bisik Serina tepat di telinga pria itu saat melihat Kirana menatap mereka dengan penuh kemarahan dan kekecewaan di ambang pintu, namun tak ada air mata setetes pun yang keluar. "Kiran." Lucky diam dan memeluk punggung selingkuhannya itu dengan raut terkejut. "Lanjutkan tanggung," ucap Kirana dengan tajam, lalu melemparkan paper bag berisi kemeja untuk Lucky, tepat ke mukanya. Lalu, pergi dengan berlari. Setelah keluar dari apartemen Lucky, dan masuk ke dalam lift, barulah air matanya keluar dan dia menangis sesenggukan. "Sialan kalian berdua," diiringi tangisan pilu meraung-raung. Dia memutuskan untuk berjalan kaki saja, ditemani angin malam yang menusuk kulit. Lalu, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Tidak ada peringatan rintik-rintik dulu. Langsung besar, seolah merasakan duka hati Kirana. Yang lebih menyedihkan, baik Lucky maupun Sherina, tak ada yang menyusulnya. Sepertinya, mereka melanjutkan acara pengkhianatan itu. "Sialan kalian!" teriaknya seperti orang gila. Andai ada yang melihatnya, mungkin disangka ODGJ. Teriak-teriak dengan penampilan basah kuyup, baju kotor karena cipratan, muka kusut karena pengkhianatan dan rambut pendek yang lepek karena basah. Saat sedang galau begini, terdengar kembali suara deru motor yang suaranya keras. Dan kembali menciprati untuk yang kedua kalinya. "Sialan kamu, kesini kalau berani," raungnya. Karena sedang emosi dia jadi memaki orang.
Apalagi, dia hafal plat nomor motor itu milik orang yang sama yang menciprati pertama tadi. Ini kesempatan untuk balas dendam, pikirnya. Mumpung sedang marah dan kacau, dia akan melampiaskan kemarahannya kepada pemuda menyebalkan ini. Kirana berdiri dengan bertolak pinggang menatap motor yang melaju di depannya. Tak disangka, pemuda itu kali ini balik lagi. Dia sama kuyupnya, karena tidak memakai jas hujan. Membuka helm dan bertanya, "Kak, maaf ya, saya salah sudah nyipratin kakak," ucapnya dengan sopan. Mata Kirana membola, seolah melihat pangeran turun dari langit. Muda, tampan, bahkan lebih tampan dari aktor drama Korea favoritnya. Badan yang tegap, dan suaranya halus namun berwibawa. Ah sial, sepertinya otaknya konslet gara-gara melihat adegan panas perselingkuhan kekasih dan sahabatnya. "Kak, saya akan tanggung jawab, bagaimana kalau saya antar pulang aja? Soalnya sudah malam dan hujan semakin deras," lanjut pemuda setampan pangeran kayangan itu. Tangannya mengusap wajah yang basah, membuatnya semakin tampan memesona. Glek-glek, fokus Kirana malah ke bibir seksi pria itu yang bergerak-gerak saat bicara. "Iya, antar saya pulang," ketus Kirana. Pemuda itu mengangguk, memakai helm kembali, dan naik motor. Kirana naik di belakangnya. "Pegangan Kak, supaya nggak jatuh. Soalnya saya akan kenceng mengendarainya," ujar pemuda itu. "Ah, modus kamu aja bocah," dengan ketus Kirana berkata, tapi tak urung memeluknya dengan kepala menyandar di punggung pemuda itu. "Sial."